Shalom saudara-saudaraku semuanya. Wah, sudah lama sekali saya tidak menyapa saudara-saudara lewat video-video singkat saya. Tetapi pada hari ini saya kembali ingin membagikan satu pandangan, satu pemahaman yang saya harap akan menolong saudara-saudara semua untuk lebih paham ya tentang apa sih kekristenan itu sesungguhnya ya. Jadi mungkin bagi saudara-saudara yang sudah lama ikut Tuhan, ini satu hal yang lama, ini mah basi, ini udah lama ini. Tapi bagi saya selalu ada hal yang baik kalau kita kembali mengulang pemahaman kita dari dasar, mengingatkan diri kita sehingga kita tidak lupa kenapa kita sampai ada di sini ya. Nah, hari ini saya kepingin bicara tentang Kristen bukanlah agama. Maksudnya apa? Gini, kalau suatu agama ya dianggap sebagai suatu agama biasanya karena apa? Ada macam-macam. Ada kitab sucinya, ya kan? Ada pengajar-pengajar agamanya, mungkin ada pendidikan agama, jenjang pendidikan agamanya, mungkin ada struktur organisasinya ya yang menolong di dalam fungsi pengawasan dan akuntabilitas. Ada juga tempat ibadahnya ya. Bahkan ada tempat-tempat yang dianggap suci oleh para pemeluknya ya gitu. Lalu ada tata cara ibadah yang dapat dipraktekkan secara rutin baik dalam kumpulan orang banyak maupun secara pribadi-pribadi ya. Dan ada sejarahnya ya. Dan kekristenan itu adalah satu sejarahnya cukup panjang ya. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau jujur, agama-agama seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha itu sejarahnya cukup panjang gitu. Nah, kalau dilihat dari keenam unsur tersebut yang sudah saya sebutkan, iman Kristiani jelas merupakan suatu agama ya. Tetapi saya tidak mau memandang iman saya ini hanya sebagai sebuah agama ya. Bagi saya Kristen dikatakan sebagai sebuah agama ya, itu hanyalah tidak lebih dari suatu pengkategorian belaka. Artinya kalau saya ditanya, ada mengisi form ya, ada kolom agama titik-titik, saya tulis Kristen di situ ya. Tapi itu tidak lebih hanya sebuah pengkategorian saja. Karena buat saya akan sangat berbahaya kalau saya menganggap kekristenan atau iman saya ini hanya sebagai sebuah agama. Kenapa berbahaya? Begini. Yang pertama, kalau kekristenan hanya dipandang sebagai sebuah agama, maka ibadah-ibadahnya itu akan dipandang sebagai suatu ritual yang wajib dilakukan oleh setiap pemeluknya. Nah, pertanyaan saya, kalau sampai ini diwajibkan kepada setiap pemeluk, bukankah ada sebagian ya, meskipun sebagian kecil, tapi ada sebagian pemeluk yang merasa bahwa ini suatu paksaan. Saya nggak mau, kenapa saya diwajibkan gitu. Yang kedua, jika kekristenan hanya dipandang sebagai sebuah agama, maka ajarannya adalah sesuatu yang harus diamalkan hanya jika memang dirasakan manfaatnya. Nah, sekarang gimana kalau ajaran-ajarannya ada yang kurang atau tidak dirasakan manfaatnya oleh para pemeluknya? Apakah kemudian ajaran yang itu boleh nggak dilakukan? Apakah boleh menjalankan ajaran agama secara setengah-setengah seperti itu? Itu kan pertanyaannya. Lalu yang ketiga, kalau kita memandang kekristenan hanya sebagai sebuah agama, maka kita akan didorong oleh keinginan untuk dipandang baik ya, atau dianggap sebagai pemeluk yang baik ya, pemeluk yang setia, pemeluk yang baik oleh para pemimpin agama dan juga pemeluk-pemeluk agama kita atau saudara-saudara seiman kita yang lain. Lalu gimana kalau pemimpin agamanya lagi nggak lihat, tidak ada saudara-saudara seiman yang melihat? Perlukah kita untuk bersikap baik dan berkata-kata dengan baik? Nggak ada perlunya. Lalu yang keempat, kalau kita memandang kekristenan hanya sebagai sebuah agama, maka fokus kita
adalah menjalankan banyak-banyak ajaran agama kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hukuman dan memperoleh imbalan setelah kehidupan ini selesai kita jalani. Artinya surga dan neraka, pilihannya satu di antara dua. Lalu bagaimana kalau kita nggak lagi mempercayai akan adanya kehidupan setelah kematian? Banyak tuh orang-orang yang bilang, hidup ini hanya sekali, sesudah itu tidak ada apa-apa lagi. Bagaimana kalau kita tidak lagi percaya tentang kehidupan setelah kematian? Apa untungnya untuk kita melakukan ajaran-ajaran agama tersebut? Jadi ini sebabnya kenapa saya tidak mau memandang kekristenan saya sebagai sebuah agama. Saya memandang iman saya sebagai sebuah relasi dengan Tuhan. Ada suatu hubungan, suatu relationship dengan Tuhan saya, bukan sekedar sebuah agama. Dengan kata lain, saya bukan mengikuti Kristus karena saya sudah menjalankan seluruh syarat-syarat yang dibutuhkan sebagai seorang pengikut yang sah, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditentukan oleh pemimpin-pemimpin agama saya. Bukan. Saya mengikuti Kristus karena saya percaya bahwa Dia sungguh-sungguh hidup, bahwa Dia sungguh-sungguh telah berkorban di kayu salib untuk dosa-dosa saya, dan bahwa saya telah merasakan langsung bagaimana Dia hadir dalam kehidupan saya dan melakukan banyak perkara-perkara yang mustahil untuk dilakukan oleh siapapun juga kecuali oleh Dia. Saya mengikuti Kristus karena saya tahu bahwa Dia nyata dan seringkali berbicara kepada saya melalui berbagai macam cara. Saya menjadi pengikut Kristus karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi saya tanpa syarat. Oleh sebab itu saya juga akan belajar untuk mengasihi Dia tanpa syarat. Para pemimpin agama pendeta, majelis, pembimbing rohani dan lain-lain. Para pemimpin agama ini sesungguhnya mereka adalah papan penunjuk jalan yang mengarah kepada Kristus. Saya dalam hal ini adalah papan penunjuk arah yang menunjukkan ke saudara kepada Kristus. Papan penunjuk arah yang benar seharusnya membuat saya semakin lama semakin dekat dengan Kristus. Jadi saya bukan mengikuti papan penunjuk jalan, saya mengikuti Kristus. Lalu apa yang membedakan saya dengan pemeluk agama pada umumnya? Saya mau ambil perandaian dengan berpacaran karena pacaran itu kan satu relasi. Gini, dalam berpacaran kita akan selalu menunggu-nunggu waktu untuk dapat berjumpa dengan pasangan kita. Aduh, kapan saya bisa ketemu lagi ya? Saya melakukan ibadah-ibadah agama saya bukan karena ritual-ritual tersebut diwajibkan, tetapi karena saya dapat berjumpa dengan Kristus ketika saya melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan karena saya mengasihi Dia, saya tidak pernah merasa terpaksa untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Malah saya akan rindu untuk selalu beribadah kepada Dia. Nah, itu yang membedakan. Satu. Yang kedua, sekali lagi nih, dalam berpacaran kita akan berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pasangan kita, ya enggak? Dan saya menjalankan ajaran-ajaran agama bukan karena semata-mata ajaran tersebut membawa manfaat bagi saya, tetapi karena saya tahu kalau saya melakukan itu, Kristus akan disenangkan, hati Kristus akan disenangkan. Dan untuk alasan yang sama, ini yang ketiga, saya akan bersikap baik, berkata-kata yang baik, berbuat yang baik. Saya akan berusaha melakukan itu setiap saat. Karena yang dapat melihat saya di tempat-tempat yang tersembunyi adalah Kristus. Saya bukan melakukannya untuk pemimpin agama saya, tetapi untuk Kristus yang saya kasihi. Dan yang keempat, tujuan hidup saya bukan untuk masuk surga setelah saya meninggal. Karena begitu menerima Kristus sebagai juru selamat saya, jaminan masuk surga itu sudah saya dapatkan. Pertanyaannya adalah bagaimana saya mengisi hidup saya dari sejak kepastian itu diterima sampai akhir waktu hidup saya di dunia. Saya akan berusaha menolong sebanyak mungkin orang untuk memperoleh kepastian yang sama seperti saya. Jadi tujuan hidup saya saat ini adalah bagaimana menjadi saluran kasih Kristus kepada mereka yang belum mengenal Dia dan yang membutuhkan kasih-Nya.
So, Kristen bukanlah agama. Saya harap saudara-saudara yang sama iman dengan saya juga akan memiliki pemahaman ini. Dan buat yang belum, coba pikirkan, coba renungkan, apakah agamamu itu memiliki pemikiran atau pemahaman yang tepat atau tidak, ya. Demikian video ini. Saya harap saya bisa kembali menemui saudara dalam video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.